Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Degza Tiara Madardana dari mahasiswa psikologi dari kelompok KKN 16. Di sini saya akan menjalani wawancara dengan Ibu siapa? Tahu boleh tahu namanya? Nama saya Lydia Gustani. Bersama Ibu Lydia tentang pentingnya berpikir positif saat isoman. Jadi di sini saya sudah mendengar dari beberapa sumber bahwa Ibu Lydia ini pernah terjangkit COVID, gitu ya Bu? Betul sekali. Oke. Di sini yang mau saya tanyakan pertama kali itu gimana Bu perasaan Ibu saat pertama terkena COVID? Baik, saya akan menceritakan sedikit ya tentang awal mulanya kami terjangkit COVID pada saat itu. Jadi kami pada saat itu pada awal-awalnya COVID ya. Jadi kami minim informasi ya, bagaimana penanggulangan, terus gimana caranya penanganan ketika terjangkit COVID kan masih minim informasi itu ya kan, nggak seramai sekarang gitu ya. Jadi kami terkenanya pada awal-awal COVID pada saat itu. Nah, awalnya itu tidak ada berpikiran bahwa kami terkena COVID. Karena awalnya itu dari orang tua itu panas, sakit panas, kemudian lanjut pertama ayah saya panas, kemudian ibu saya panas, tapi panasnya sudah selesai. Kemudian sayanya itu masih lemes ya, mungkin pada saat itu juga banyak kerjaan. Kemudian suami panas sekali sehari aja. Kemudian anak saya malah nggak ada gejala sama sekali. Nah, kami hanya beranggapan bahwa ya sudahlah sakit flu atau sakit panas biasa gitu kan. Nah, ternyata semakin lama ibu saya yang keadaannya semakin memburuk pada saat itu. Kemudian ada beberapa teman juga dari tim medis untuk dites ya, tes. Dulu itu nggak ada antigen kalau nggak salah, langsung PCR ya. Jadi tes apa dulu itu? Bukan antigen, rapid. Nah, setelah rapid, kalau dia reaktif baru PCR ya. Dan yang kita tahu juga dulu PCR itu mahal kan Mas ya? Iya. Sampai 1,5 juta dan 2 juta bahkan 5 juta itu ada. Itu sehari langsung jadi hasilnya. Kalau misalkan harga yang lebih rendah itu nunggu 5 hari sampai segitu. Nah, pada saat itu ibu saya suruh PCR nggak mau, takut terus kalau sudah terdengar bahwa ada yang terkena COVID terpapar serasa aib, ya kan, serasa aib. Jadi kami pun sekeluarga pun berusaha untuk bisa menutupi itu sebenarnya awalnya itu. Karena ada beberapa teman yang sudah pernah terjangkit juga itu merasa diasingkan Mas. Di tetangga sendiri, bahkan di keluarganya dia sendiri pun dia diasingkan. Nah itu yang informasi-informasi yang seperti itu yang kami takutkan pada saat itu. Jadi kami menahan untuk PCR. Padahal hasil dari yang reaktif. Ibu saya itu ternyata reaktif. Nah untuk memastikan beliau positif enggaknya kan harus PCR. Nah, pada saat PCR itu kami ragu. Ragu apa? Takut kalau positif gimana gitu kan. Terus ibu itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kami takutkan pada saat itu juga harus bagaimana. Nah itu harus bagaimana. Dan ya sudah, ibu saya ternyata semakin memburuk, sesak nafas pada saat itu. Ya kita nggak tahu harus bagaimana nggak tahu. Ya tetap kasih minum obat panas, kemudian makan masih mau meskipun sedikit karena itu kan tenaga ya. Dan pada akhirnya ibu saya menyerah gitu ya. Sudah PCR, hanya PCR. Sebelum PCR sebenarnya itu, sebelum PCR kami ke dokter paru-paru. Dokter paru-paru disuruh foto ya ronsen pada saat itu, dan dari dokter ini sudah 99% COVID pasti.
Karena dari saturasi saya baru tahu loh, apa ya namanya, oximeter. Nah, baru ketahuan kok ternyata 84 oksigennya. Waduh, ini sudah positif. Nah, pada saat itu kami sekeluarga kan serumah berlima ya. Ibu kami bawa pulang dulu, tapi katanya dokter segera masukkan rumah sakit karena butuh oksigen. Wah, pada saat itu kita itu antara sedih, kemudian bingung pasti, sedih, bingung, kemudian ada rasa, ya Allah, ternyata keluarga kami kena loh gitu. Jadi ada rasa, kenapa kami, padahal kami mohon maaf secara prokes juga sudah gitu ya istilahnya, cuci tangan, kemudian kita kalau keluar itu kalau sudah pulang sampai ke rumah langsung ganti baju, langsung mandi, seperti itulah. Kenapa kok kami yang kena gitu ya. Terus kalau mencari seperti itu sih nggak akan berhenti ya Mas ya. Akhirnya apa harus kita lakukan? Kita selamatkan dulu ibu. Dan ternyata pada saat itu bapak saya itu sudah apa istilahnya, indera penciuman, indera rasanya, perasaannya itu sudah hilang. Sudah nggak mau makan, susah makan. Waduh, ibu saya seperti itu, bapak saya juga seperti itu. Aduh, ini bagaimana ini ya saya gitu kan. Hanya siapa dulu yang ditangani? Karena rumah sakit penuh. Padahal ternyata penuh. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kami lakukan gitu kan? Akhirnya saya minta tolong sama teman, tolong dibantu di rumah sakit sini. Masuk aja di UGD pada saat itu. Nah, yang paling sulit pada saat itu adalah mengambil keputusan ketika ibu saya harus saya masukkan masuk rumah sakit. Karena informasi yang kami terima, kalau sudah masuk rumah sakit itu tidak boleh ada yang nunggu. Saya melihat ibu saya itu lemes kan, pasti lemes Mas, dan saturasi oksigen yang sekian ya. Kemudian meskipun beliau mau makan tapi masih keadaan masih lemes dan sesak. Terus yang kedua, bapak saya itu lemes karena itu tadi muncul apa, hilang rasa itu tadi. Jadi pada saat itu pemikiran saya adalah saya harus menolong yang siapa dulu. Kebetulan saya itu anak tunggal. Nah, kalau saya ikut ibu saya ke rumah sakit, ini yang ngerawat bapak saya siapa? Sedangkan bapak saya itu kalau sudah masuk rumah sakit itu saya takut beliau itu mentalnya drop. Itu yang saya takutkan gitu ya. Dan merayu ibu saya untuk masuk rumah sakit itu luar biasa pada saat itu. Jadi saya suruh untuk, ayo Mas, semangat, Mama mau sembuh atau tidak, dan gitu. Iya, aku mau sembuh, tapi tolong jadi rumah sakit. Nggak bisa, Mama harus butuh oksigen pada saat itu. Mama butuh bantuan awal atau paling nggak bantuan oksigen ya awal, karena saturasi oksigennya juga sudah menurun. Terus akhirnya bagaimana ini, saya harus merayu ibu saya untuk masuk rumah sakit. Nah, ibu saya tuh maunya ada saya. Nah, itu yang saya bikin, aduh, saya harus bagaimana ini gitu kan. Sedangkan di rumah sakit full, kalau ibu saya masuk satu pun, bapak saya kasihan. Kalau masuk ke rumah sakit, saya melihat bapak saya kondisinya nggak terlalu parah seperti ibu saya. Karena imun itu juga harus dijaga pada saat itu kan. Takutnya kalau bapak saya masuk rumah sakit drop, aduh, na'udzubillah, jangan sampai gitu kan. Akhirnya, ayo mama harus bisa, mama harus kuat, aku pasti akan memantau pada saat itu. Terus akhirnya ibu saya, ayo mah, apa ya, yang membuat beliau semangat itu adalah ketika saya bilangnya, kalau nggak kepingin ngumpul sama keluarga, apakah mama nggak kepingin kita jalan-jalan lagi? Apakah mama nggak kepingin kita makan keluar lagi bareng-bareng bersama cucu, anak saya itu Asyam itu? Nggak kepingin mama.
iya aku pengen, sambil nangis ya biasa ya. Terus saya, mama harus semangat, mama harus bisa, harus kuat. Gitu, akhirnya kami antar ke rumah sakit sendiri. Berat pada saat itu saya tuh apa ya, apalagi bapak saya itu lemas pada saat itu. Masa pak rumah sakit pun siapa yang mau merawat, bahkan di rumah sakit ketika masih di UGD diisolasi. Ini cerita dari ibu saya itu ketika beliau itu perawat itu masuk itu ada jam tertentunya. Jadi ketika itu ibu saya itu butuh mau ke kamar mandi, manggil-manggil suster atau siapapun tidak ada. Akhirnya ada apa istilahnya, ada tempat sampah, ada buang sampah gitu tuh, akhirnya buang air kecil di situ. Saking apanya ya, itu yang bikin saya, mental saya itu sampai ya Allah kasihannya gitu kan, jangan sampai keluarga lain bisa mengalami hal seperti ini, karena benar ya, benar-benar harus bisa sendiri pada saat itu. Nah terus tapi saya agak lega pada saat ibu saya sudah masuk rumah sakit, bahkan sudah dapat kamar besoknya. Nah yang bikin saya sedih lagi itu keesokan harinya kami berusaha untuk PCR. Kan kita belum tes swab nih. Kalau kelihatan dari bapak saya, wah ini sudah ini pasti positif karena sudah hilang indera perasanya. Untuk memastikan kami PCR yang cepat, hasilnya cepat, dengan alasan kami harus bisa menjaga lingkungan kami sekitar, terutama tetangga. Akhirnya kami tes, besoknya kami dapat hasil. Nah itu yang bikin kami dredeg istilahnya itu, positif enggak. Kalau positif pasti ya, tapi kalau nggak positif nggak mungkin juga, karena kami serumah gitu kan. Terus bahkan saya yang merawat beliau berdua, dan saya tidur sama suami sama anak, jadi kan pastilah terkontaminasi gitu kan. Tapi saya masih berpositif thinking, enggak, Asyam ini pasti enggak, karena dia enggak bergejala sama sekali. Akhirnya untuk hasil tesnya itu lewat SMS. Nah, saya sama suami saat itu kami dapat SMS itu jam 9:30 malam dikirim. Saya bilang sama suami, ayo yang dibuka siapa dulu ini? Kita kan 4 orang nih yang tes. Yang dibuka siapa dulu? Saya, suami, terus abah saya, atau Asyam dulu, yang terakhir anak saya. Terus saya bilang, coba anak dulu. Berharap dia negatif, karena tidak bergejala sama sekali, tingkahnya seperti biasa. Tapi benar ya, dilihat ya anak dulu. Iya. Kalau anak ini positif, berarti kita pasti positif. Dibuka pada saat itu, ibu saya pun nggak bisa tidur karena sering telepon gimana hasilnya gitu. Waduh, saya tuh semakin ya Allah, semoga semuanya itu negatif, tapi kayaknya dalam hati nggak mungkin gitu ya. Saya kuatkan, ayo ya dibuka, punya Asyam ini, punya anaknya ini. Dibuka positif. Sudahlah, nggak usah dibuka yang ketiganya, kita pasti positif. 9:30 malam, berarti jam 10 pada saat itu, saya masih ingat jam 10. Yang kami lakukan, karena menurut pengalaman kan ada beberapa teman itu atau saudara atau siapapun itu tadi mas, terpapar COVID itu dikira aib ya, dan banyak yang diasingkan dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwa dia positif gitu ya. Akhirnya nggak jujur pada dirinya sendiri. Akhirnya betul. Tapi kami berusaha untuk fair gitu ya. Kami harus bisa
terbuka bahwa semua orang pasti kena ini, karena saya beranggapan bahwa kami itu tidak kurang untuk prokesnya gitu ya, tapi kami juga ternyata kena gitu ya. Siapapun pasti akan kena, tergantung imun kita masing-masing. Ya sudah, kita apa adanya aja. Yang kami lakukan pada saat itu setengah 10 malam, telepon puskesmas terdekat. Pada saat itu puskesmas terdekat kami ini kan ikut wilayah puskesmas industri. Puskesmas industri ternyata nggak diangkat pada saat itu. Akhirnya kami ke puskesmas alun-alun. Kami lapor, kami harus lapor. Tujuan kami lapor pertama biar nggak ada fitnah, yang pertama. Terus kemudian yang kedua biar kami juga terpantau juga ya, dengan keadaan bapak saya yang masih kayak seperti itu. Kemudian kami juga butuh mungkin dikasih vitamin atau gimana, kami pun juga berpikiran seperti itu. Tujuannya ke sana. Akhirnya kami lapor ke puskesmas, langsung diterima kepala, saya kurang tahu ya, saya masih lupa. Terus akhirnya kepala puskesmas mana gitu yang menghubungi kami. Jam 10 malam juga itu, jam 10 atau setengah 11 malam. Akhirnya sudah, kami dibilang, oh ya terima kasih. Bahkan langkah yang kami lakukan ini untuk menghubungi puskesmas terdekat itu diapresiasi baik ya, karena kami berusaha, karena kami jujur mengakui kami sakit, kami terpapar, kemudian kami lapor, kemudian artinya membantu tim medis untuk betul, gitu ya. Bukan berarti tim medis kan biasanya kan kalau hasil PCR itu kan se-Indonesia tahu, Mas. Nah, itu. Dan kalau tahu pasti per wilayah akan diberikan informasinya, lo wilayahmu ada yang terpapar ini ya. Sebelum informasi itu mereka dapat, kami lapor dulu. Terus yang kedua, jam 11 malam juga kalau nggak salah itu, kami SMS warga. Warga itu Pak RT, Pak RW, kemudian tetangga kami samping sama depan. Kami lapor. Wes apapun hasilnya, wes kita positif aja bahwa kami melapor ini bahwa agar ada jarak ya, bahwa mereka harus tahu bahwa kami sakit gitu, kami COVID gitu, bahkan kami nggak mau berbohong bahwa kami sakit, nggak mau seperti itu, karena dan apapun itu, misalkan kami dijauhi atau dianui, nggak apa-apa, karena kami memang tujuannya untuk menjaga lingkungan sekitar kami gitu ya. Jadi karena kami lapor, setelah lapor kemudian menghubungi keluarga. Saya pada saat itu tuh nangis itu rasanya nggak bisa. Rasa nangis itu nggak bisa. Ya hanya sekedar telepon ngabarin gitu ya, saudara lu gimana gitu, nggak bisa ngomong. Mau nangis itu nggak bisa ngomong, kayak seakan-akan apa ya, ya kayak shock gitu ya. Saya nggak boleh kayak gini gitu. Saya nggak boleh seperti ini karena mereka harus tahu informasi sesungguhnya. Ya saya menenangkan untuk tak kabari besok lagi ya. Malam Mas, jam 11 malam pada saat itu. Jadi sampai pagi subuh itu saya sama suami itu nggak tidur. Apa yang kami lakukan? Menata tugas kami masing-masing. Apa yang kami lakukan? Contoh nih, makannya gimana? Kita kan nggak bisa keluar. Terus beli-beli gimana? Terus bapak ini harus bagaimana? Terus apalagi kalau sudah sakit kan seharusnya isolasi mandiri per kamar kan? Seharusnya. Nah, prosedurnya kan seperti itu. Ternyata kami nggak bisa.
Jadi suami sama anak saya sendiri sekamar, saya sama bapak saya karena gitu. Terus apalagi yang kami lakukan? Nah itu baru waktu keperluannya itu kita beli oximeter, saturasi oksigen. Ya. Kita beli di mana? Online. Kebetulan ada teman yang dokter juga. Aku titip belikan satu. Itu kemudian untuk makan-makan dan sebagainya ternyata ada dulu nggak salah apa Indomaret ya. Nyebutkan itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jasa kirim kalau nggak salah. Nah, kita dapatkan itu. Kemudian untuk makanan kita bisa kok GoFood gitu. Oke, nggak masalah. Jadi saya sama suami itu berunding. Ya sudah, berarti kita nggak ada masalah kan? Untuk masalah makan kita nggak ada masalah. Kalau misalkan toh terburuknya tetangga nggak mau bantu dan sebagainya, nggak masalah. Kita sudah punya apa yang harus kita lakukan. Tinggal obat pun dari puskesmas pun terdekat itu ngasih kita obat, ngasih kita vitamin, kemudian dipantau. Saya senangnya seperti itu, karena kan dipantau. Itu, jadi ayo anggap aja kita apa ya istilahnya ya, wes ngumpul lah di rumah, sudah kita nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Kita harus, ini penyakit harus dilawan gitu kan. Kalau kita sakit, kasihan yang lain gitu kan, kasihan bapak saya, kasihan ibu saya yang di rumah sakit gitu kan, karena beliau juga harus disemangati Mas. Kalau kita sendiri tidak semangat gitu ya, kasihan beliau itu dapat semangatnya dari siapa? Ini tuh akhirnya kami membagi tugas. Anak saya itu bagian oximeter, jadi keesokan harinya kasihan bagian oximeter, jadi setiap 2 jam sekali itu anak saya bagian oximeter. Jadi kami di oximeter, di saturasi oksigennya gitu ya, setiap 2 jam. Saya, suami, abah saya terutama. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kemudian kami bikin jadwal setiap pagi olahraga. Setiap pagi olahraga, sudah sarapan, kemudian olahraganya sambil berjemur. Kalau saya, suami, sama anak itu nggak masalah ya, karena kami nggak terlalu berat untuk gejalanya. Nah ini abah saya ini yang nasi kemas nggak mau makan. Nah kalau seperti ini apa yang saya lakukan gitu ya, karena yang saya tahu COVID ini apa ya, dari imun kita sendiri. Ya sudah, meskipun abah saya lemas, harus saya rayu, saya antar ke depan berjemur. Terus suami bilang, loh gak apa gak apa-apa sama tetangga gitu. Loh kita kan berjarak gitu, kami kan berjemur kan di teras ini, gak masalah. Dan kita buktikan bahwa kami penderita yang polite istilahnya ya, kami tetap nggak keluar ruang, nggak keluar lingkungan kami gitu kan, kami tetap berolahraga bahwa kami bisa gitu ya, kami kuat untuk menjalani isoman ini gitu ya, kami harus melawan itu. Jadi olahraga, badminton, abah saya itu masih lemas, saya suruh untuk beraktivitas, ayo nyiram tanaman gitu. Saya suruh nyiram tanaman, kemudian olahraganya sih cuma tarik nafas, suruh nafas gitu ya, terus digerak-gerakkan tangannya, kakinya gitu, atau nafas sambil berjemur. Seperti itu. Jadi membuat saya itu yang harus saya pikirkan adalah harus dari saya sendiri. Saya harus bisa. Saya sendiri harus bisa mengontrol diri saya sendiri. Kalau saya sakit, kasihan keluarga saya. Kalau saya tidak bersemangat, bagaimana yang lain? Saya harus bisa menyemangati seperti itu. Itu sih. Kalau selama yang saya jalani pada saat
terpapar COVID pada saat itu. Jadi Gitu. iya, karena masih awam juga ya waktu pertama-tama dulu kayak bingung. Obat juga masih susah ya dulu ya. Masih susah. Masih Benar, susah benar, sekali benar. obat. Kemudian juga masker ditimbun, hand sanitizer ditimbun gitu. Benar. Itu juga yang bikin susah ya. Hand waktu itu. sanitizer iya benar. Masker ya benar. Karena masyarakat sendiri juga dulunya sempat mempersusah gitu. Iya. benar. Di saat pandemi. Iya. Harga masker nggak karu-karuan pada saat itu. Jadi dulu yang Biasa. ibu lakukan menyemangati diri sendiri gitu. Iya, itu ternyata itu yang paling utama. Berpikir positif terus menerus. Betul. Oke, karena saya juga mendengar bahwa kalau berpikir positif itu bisa memperkuat tubuh gitu. Betul. Kayak jadi lebih semangat juga gitu. Karena kalau kita drop kemudian mikir negatif, aduh makin lemes ya. Betul. Karena orang juga tetangga kayak takut juga. Itu sudah pasti. Kemudian berpikir positifnya ini ibu itu kira-kira seperti apa? Apa sih? Berpikir positif yang ibu lakukan selain menyemangati diri sendiri tadi. Selain menyemangati diri, saya ingin bersama keluarga sebenarnya. Saya takut kehilangan, saya takut karena kami itu sepaket mas, kemana-mana sepaket ini berlima, nggak bisa pisah gitu ya. Jadi meskipun pisah gitu paling cuma sehari gitu, terus kita kumpul lagi. Ya, yang selain menyemangati diri itu yang membuat saya gitu, merasa takut kehilangan keluarga. Seperti yang dirasakan ibu saya 18 hari nggak nyampe 17 hari kemudian pada saat itu Idul Adha nggak ada beliau, aduh rasanya itu Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali betul. Jadi kami itu nangis ya, sedih banget. Padahal beliau itu ada tapi nggak deket sama kami gitu ya. Itu yang kami rasakan, terutama saya. Jadi itu yang membuat selain menyemangati diri saya sendiri, saya nggak mau kehilangan keluarga saya. Saya nggak mau kehilangan keluarga saya. Saya harus bisa melindungi, merawat keluarga saya seperti itu. Kalau mereka sehat, bahagia, senang gitu dan lengkap, itu rasanya otomatis ada kepuasan, otomatis ada kebahagiaan gitu ya buat saya sendiri seperti itu. Selain pemikiran untuk menyemangati diri sendiri. Jadi memang berpikir positif ini menurut itu sangat penting berarti. Sangat penting. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri gitu, kadang ya benar ya, ada teman yang memang menyemangati lewat chat gitu ya, lewat telepon, bahkan lebih menambah semangat untuk bisa sembuh. Ternyata di luar perkiraan, tetangga itu alhamdulillah welcome sama kami, support banget ya. Ya seperti yang kita tahu ya, ada yang nyentelin makanan gitu ya, ada yang ngirim dan sebagainya. Terharu sekali kami. Ya Allah, ternyata tidak seperti yang kami bayangkan gitu ya. Ya kami hanya memikirkan terburuknya saja sih mas pada saat itu. Tapi ternyata banyak tetangga yang support, ngasih dukungan, ngasih makan. Banyak bukan ya di luar perkiraan kami. Paling enggak doa-doa beliau itu doa-doa teman, saudara, tetangga ya. Apalagi abah saya itu kan ikut kami masjid ya, bahkan didoakan di masjid, masya Allah rasanya itu saudara kami itu ternyata banyak gitu ya, yang kami anggap tetangga, yang kami anggap teman, ternyata seperti saudara seperti kami. Jadi itu yang membuat kami terharu, bahkan itu salah satu bisa menumbuhkan imun kita untuk
lekas sembuh loh kami pada saat itu isomannya itu, alhamdulillah banyak teman-teman yang menyemangati kami. Jadi kayak gitu, pikir positif itu sangat-sangat mau nggak mau harus kita tanamkan sendiri ya. Misal nih ya, kita sakit gitu ya, kalau kita membuat diri kita, aduh aku sakit, aduh aku pusing, ketika kita sudah mengatakan itu pada diri kita sendiri, itu akan membuat kita semakin sakit. Beda dengan nggak bisa, aku harus sembuh, aku harus bisa, sama kayak skripsi deadline, oh ya aku harus bisa nih, bagaimanapun juga saya harus bisa. Nah itu semangat sendiri itu yang paling besar perannya. Selain penyemangat dukungan ya, yang lain dari saudara, teman. Nah, itulah kira-kira. Jadi selain seperti minum vitamin atau makan yang cukup, kita juga harus tetap berpikiran positif. Karena itu juga akan membantu untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi mungkin segitu saja Bu Lydia, terima kasih sudah mau diwawancarai. Ya, terima kasih banyak. Saya Degza Tiara Mendardana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.